Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Kunto Prabowo. Saya dari program studi Profesi Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu. Saya mengajar di program studi Sarjana Keperawatan dan program studi Profesi Nurse. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang PDD UKT-PT, pernyataan diri dosen unjuk kinerja perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Pada penjelasan PDD UKT-PT ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang ada di program studi Sarjana Keperawatan, yaitu Keperawatan Medical Bedah 3. Pada mata kuliah Keperawatan Medical Bedah 3 ini terdapat 4 sistem yang akan dipelajari, yaitu yang pertama adalah sistem muskuloskeletal, yang kedua adalah sistem persepsi sensori, yang ketiga sistem integumen, dan yang keempat adalah sistem persarafan. Nah, pada kesempatan kali ini nanti akan saya jelaskan terkait untuk sistem muskuloskeletal. Adapun metode yang saya gunakan adalah yang pertama adalah delivery, yaitu penyampaian materi kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah interaction atau adanya situasi interaksi di dalam kelas saat proses pembelajaran, dan yang terakhir adalah assessment. Assessment ini adalah suatu proses penilaian yang dilakukan secara terstruktur dan juga objektif. Berikut kami sampaikan video tentang penjelasan mata kuliah dan juga video pengajarannya. Nama mata kuliah Keperawatan Medical Bedah 3, kode mata kuliah A.5.32, kelompok bidang ilmu, ilmu keperawatan. Bobot SKS mata kuliah KMB 3 ini totalnya adalah 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Kemudian KMB 3 berada di semester 5, program studi Sarjana Keperawatan. Kemudian untuk dosen koordinator mata kuliahnya adalah saya sendiri, Ridho Kunto Prabowo. Dan untuk tim teaching ada 3 dosen, saya Ridho Kunto Prabowo, dan 2 rekan saya, yaitu Bapak Alfian dan juga Ibu Eka. Kemudian untuk prasyarat dari mata kuliah KMB 3 ini adalah yang pertama ilmu keperawatan dasar, kemudian IDK, keperawatan medical bedah 1, dan keperawatan medical bedah 2. Adapun untuk deskripsi mata kuliah KMB 3 ini, untuk fokus mata ajar ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem muskuloskeletal, persepsi sensori, integumen, dan persyarafan. Kemudian pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem muskulo, sistem integumen, persepsi sensori, dan persyarafan berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medical bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, bedah, nutrisi, dan rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, trauma yang termasuk dalam 10 kasus tersebar baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai tahapan evaluasi asuhan terhadap pasien. Intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk penerapan terapi komplementer. Adapun proses pembelajaran dilakukan melalui kuliah pakar, collaborative learning, dan belajar berdasarkan masalah, serta adanya praktek laboratorium. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan medical bedah 3 dan setelah diberi data, kasus, artikel, mahasiswa mampu yang pertama melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persyarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal etis. Kemudian yang kedua, melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persyarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis.
Yang ketiga, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persyarafan. Yang keempat, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persyarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Selanjutnya yang kelima adalah melakukan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persyarafan pada klien dewasa. Serta yang terakhir, yang keenam adalah mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persyarafan pada pasien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kritis dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Adapun yang akan saya jelaskan nanti adalah untuk materi pertemuan pertama atau minggu pertama dengan bahan kajian adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal yaitu fraktur dan dislokasi. Adapun pokok bahasanya adalah anatomi, fisiologi, biokimia, patofisiologi sistem muskuloskeletal. Yang kedua adalah farmakologi dan terapi diet pada pasien dengan fraktur dan dislokasi. Serta yang ketiga adalah asuhan keperawatannya, yaitu cara pengkajian, menentukan analisa data, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Adapun untuk metode atau strategi pembelajarannya adalah secara luring, dilakukan secara luring dengan menggunakan penjelasan secara langsung, tanya jawab atau diskusi, kemudian mini lecture, dan juga project based learning. Kemudian untuk pengalaman belajar dan deskripsi tugas, untuk pengalaman belajarnya mahasiswa mendengarkan materi yang akan disampaikan terkait fraktur dan dislokasi. Yang kedua adalah mahasiswa nanti diharapkan mampu bertanya atau berdiskusi terkait dengan kasus fraktur dan dislokasi. Yang ketiga adalah nanti mahasiswa membuat resume terkait materi fraktur dan dislokasi. Adapun deskripsi tugas, nanti mahasiswa mengerjakan trigger case 1 dan 2 terkait dengan fraktur yang nanti akan diselesaikan secara kelompok. Demikian penjelasan deskripsi mata kuliah dari keperawatan medical bedah 3. Kita mulai ya untuk perkuliahan pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali ya di semester yang baru. Sudah semester 5. Semester 5 ya. Di semester 5 ini sesuai dengan kurikulum AIPNI ada salah satu mata kuliah yang disebut dengan keperawatan medical bedah 3. Ya. Keperawatan medical bedah 3 itu ada 4 sistem ya. Sistem muskulo, sistem integumen, sistem persyarafan, dan sistem persepsi sensori. Nah, 4 sistem ini nanti akan kalian pelajari selama 1 semester ya. 1 semester. Nah, untuk saya nanti mengajar di sistem muskuloskeletal. Ya, salah satunya yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang asuhan keperawatan pada gangguan muskuloskeletal, yaitu fraktur dan dislokasi. Ya, mungkin ini banyak sekali mahasiswa temui di rumah sakit ketika kemarin PBK ya, pasien-pasien dengan patah tulang terutama ya, patah tulang atau fraktur dan juga dislokasi. Ya. Nanti kita akan pelajari beberapa poin ya, pokok bahasan. Nah, ini untuk penilaian mata kuliah ya. Selain UTS dan UAS, penugasan juga tetap dinilai ya. Jadi tolong kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita akan mereview anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal ya. Muskuloskeletal itu apa? Muskulo itu apa? Jaringan? Oh, otot. Ya, kalau skeletal? Tulang ya, skeletal itu tulang atau rangka. Nah, ini rangka. Kemudian nanti untuk bisa bergerak, maka nanti ada otot yang menempel di sini ya. Misalkan orang mau melakukan gerakan fleksi, ekstensi atau mengangkat benda gitu ya. Nah, itu untuk anatomi fisiologi ya. Nah, ini adalah gambaran
anatomi fisiologi ya yang harus kalian pahami ya. Kalian pahami ada beberapa bagian di axial skeletal ataupun apendikular skeleton ya, untuk yang bagian inti maupun bagian penunjang ya. Nanti saya tunjuk, kalian sebutkan nama tulangnya ya. Saya ingin mereview kembali mata kuliah semester 1 ya. Yang paling sering ya kasus fraktur itu adalah tulang ini. Ini berarti femur. Sinestra itu berarti kiri ya. Kiri, jangan sampai salah. Terutama apa? Untuk operatif, untuk penandaan. Pasiennya frakturnya sebelah kiri, yang dioperasi sebelah kanan. Tidak boleh ya. Makanya nanti perawat pun juga harus bisa membaca hasil X-ray atau ronsen. Dilihat kebalik atau tidak, kanan kirinya mana. Jelas ya? Oke. Sekarang saya boleh minta satu mahasiswa untuk menunjuk satu tulang yang saya sebutkan. Tulang clavicula dextra. Ya, siapa? Tunjuk tangan. Ayo, silakan. Jijah. Yuk. Silakan. Clavicula dextra. Clavicula. Ya. Itu apa? Ini apa? Scapula. Clavicula yang ini ya. Clavicula ini scapula. Clavicula dextra, clavicula sinistra. Ini juga termasuk bagian yang sering fraktur ya. Oke, makasih Cica ya. Nah, itu salah satu salah satu kemampuan yang harus dihafalkan ya. Nggak apa-apa salah ya, kan namanya belajar ya. Ya. Ini namanya apa tadi yang belakang? Scapula. Kalau ini clavicula. Sekarang ini ya di bagian tangan atau ekstremitas atas ya. Ini ekstremitas atas, ini ekstremitas bawah ya. Ekstremitas atas yang pertama ini namanya humerus. Yang sejajar dengan ibu jari apa? Radius. Oke, good. Kalau yang sejajar dengan kelingking ulna ya. Kemudian selanjutnya ini ribs atau costa atau tulang iga atau tulang rusuk ya. Sama. Kalau yang ini yang menonjol ini? Ya, ini corpus sternum ya. Sternum. Kalau yang ini? Kalau kalian pemvis terus ini disebutnya PX. PX itu apa? Processus Siphoideus ya, Processus Siphoideus ini. Oke. Kemudian selanjutnya yang ekstremitas bawah ya. Ekstremitas bawah ini apa? Tibia. Sebelahnya fibula dextra ya. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini adalah tulang-tulang yang panjang ya, tulang panjang seperti ini biasanya akan rawan sekali untuk terjadi fraktur ya, untuk terjadi fraktur. Kemudian apakah di tengkorak ini bisa mengalami fraktur? Bisa ya, pada pasien-pasien dengan cedera kepala ringan, sedang ataupun berat ya. Sekarang satu lagi coba. Di manakah letak frontal? Daerah frontal. Ayo, siapa yang mau? Ayo, enggak apa-apa. Maju. Sandy? Ayo, Sen. Tunjukkan bagian tengkorak yang bagian frontal. Frontal itu di sini, Mbak, bagian depan, Mbak. Oke. Temporal? Samping. Di samping. Ya, ini ya. Temporal dextra, temporal sinistra. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Sandy. Makasih ya, Sen ya. Lanjut ke farmakologi ya. Farmakologi untuk pasien fraktur dan dislokasi serta terapi dietnya. Ya. Untuk farmakologi kita harus tahu dulu manifestasi klinis yang paling dirasakan oleh pasien adalah nyeri ya. Nyeri itu sudah pasti ya. Seberapapun orang dengan batasan kemampuan menahan nyeri, kalau fraktur itu pasti akan mengungkapkan nyerinya ya. Nah, makanya nanti perawat harus melakukan pengkajian nyeri. Pakai apa? Urut dulu, yang urut.
PQRST ya. P-nya paliatif atau paliatif berarti karena fraktur ya. Nanti dilihat dulu kalau di rumah sakit ya, pasiennya preoperatif atau post operatif ya. Kalau preoperatif ya memang nyerinya karena frakturnya ya. Fraktur itu kan patah tulang atau putusnya kontinuitas jaringan pada tulang ya, sehingga itu rasanya sangat luar biasa nyeri ya. Kalau ditanya pasti nyerinya 9, nyerinya 10 ya. Nah itu harus nanti dikolaborasikan ya untuk farmakologinya. Nah farmakologinya tentu saja diberikan pereda nyeri ya atau analgesik. Ini kolaboratif ya mahasiswa ya, kolaboratif. Kemudian mahasiswa keperawatan bisa melakukan non farmakologisnya banyak ya. Bisa nafas dalam ya. Kalau sudah skalanya agak turun, sedang atau ringan, boleh kolaborasi non farmakologis ya, guided imagery ya, atau jurnal-jurnal yang lain nanti yang kalian cari ya untuk evidence based nursingnya. Ya. Kemudian dietnya. Nah ini biasanya masyarakat awam itu sering mensalah persepsikan ya. Kalau ada luka, ada fraktur itu malah justru jangan makan yang amis-amis ya. Padahal yang amis-amis itu justru bagus karena tinggi protein. Nah, tinggi protein itulah nanti yang bisa untuk mempercepat proses penyembuhan tulang maupun proses penyembuhan lukanya. Ya, jadi diedukasi ya. Diedukasi ikan ya. Kemudian susu, keju, kacang-kacangan ya. Kemudian boleh makanan tinggi zat besi, kalsium, vitamin C, vitamin D itu untuk membantu proses penyembuhan fraktur atau tulang. Sekarang konsep patofisiologi yang lainnya di sistem muskuloskeletal selain tadi ada fraktur ya, ada juga yaitu tentang kelainan kongenital ya. Kelainan kongenital, terus kemudian trauma tulang. Fraktur masuk enggak trauma? Masuk ya? Masuk. Ya karena trauma atau benturan terjadi fraktur. Kemudian infeksi atau peradangan tulang, tumor atau neoplasma, keganasan. Ya, keganasan itu bisa terjadi di semua organ ya, tergantung di mana terjadi replikasi sel yang tidak normal itu atau berlebihan ya. Salah satunya di tulang. Kasusnya banyak yang tadi pergi ke tukang pijat, pergi ke orang pintar ya, ke dukun ya. Tidak disembuhkan secara medis, tidak dapat antibiotik, terjadi infeksi, inflamasi, dan seterusnya sampai terjadi namanya osteosarkoma. Osteosarkoma itu adalah keganasan pada tulang. Ya, itu ya. Terus kemudian gangguan metabolisme dan juga degeneratif. Nah, nanti kita akan pelajari ya. Nah, ini untuk yang pertama trauma karena gangguan mekanis tulang atau karena benturan ya. Itu tadi ada fisura sama fraktur. Kalau hanya retak, ya, ada tulang, tapi hanya retak, tidak sampai patah, itu namanya fisura. Tapi kalau fragmennya patah dari ujung atau sampai ke bawah misalkan, itu namanya fraktur. Fraktur atau patah tulang. Ya. Nah ini adalah beberapa klasifikasi ya, yang harus kalian pahami atau jenis dari fraktur. Fraktur kalau berdasarkan hubungan dengan dunia luarnya ada dua ya. Misalkan fraktur di area femur ya. Fraktur di area femur kalau hanya di dalam tidak sampai merobek lapisan integumen atau kulit, itu namanya fraktur tertutup. Ini yang harus hati-hati, yang harus diwaspadai. Kalau terbuka kan tahu bahwa ini benar fraktur ya, dan ada darahnya. Nah kalau tertutup, biasanya tandanya apa? Kemerahan atau lebam ya, terus nyeri yang luar biasa, terus kalau nanti dipalpasi mungkin ada krepitasi atau bunyi krek misalkan ya. Nah itu cara mengidentifikasi, jadi hati-hati ya. Oh ini nggak apa-apa, cuma memar aja. Tapi dilihat ya, jangan-jangan di bagian dalamnya dia patah. Ya, itu namanya fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Kalau seperti ini berarti diagnosa keperawatan yang bisa diambil apa aja? 1, nyeri akut, terus kerusakan integritas kulit. Apalagi? Resiko? Infeksi, hambatan mobilitas
fisik. Ya pasti kan pasiennya akan susah untuk mobilisasi ya, bergerak. Itu ya. Terus berdasarkan garis patahannya, ya kalau yang komplit atau komplit itu yang semuanya seluruhnya ini putus ya atau patah. Tapi kalau hanya sebagian saja, ya ini namanya inkomplit ya, itu berdasarkan garis patahan ya. Kalau berdasarkan hubungannya dengan dunia luar ada tertutup dan terbuka ya. Oke. Nah, ini berdasarkan jumlah garis patahnya ada berapa. Kan nggak bisa kita setting bahwa fraktur itu terus hanya terpisah jadi 2 fragmen. Kan nggak, tergantung traumanya seperti apa ya. Kalau misalkan ada kaki yang terlindas bus atau truk, itu kan bisa saja sampai itu komunitif ya, komunitif atau ya biasanya remuk ya, remuk. Ini fragmennya itu bisa sampai remuk. Nah, kalau ini yang simple ya, simple fraktur, fraktur yang simple ya, yang hanya satu garis atau satu patahan. Kalau ini yang remuk itu namanya fraktur komunitif. Kalau segmental itu berarti tulangnya terbagi menjadi lebih dari 2 ya, 2 bagian atau bersegmen-segmen. Ya, ini bagian atas, bagian tengah, bagian bawah ya. Itu namanya segmental. Terus berdasarkan arah garis patahnya. Kalau yang simple tadi, kalau berdasarkan arah garisnya disebut dengan transversal, transversal ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya kalau oblik, oblik itu agak ke bawah ya dan melingkar sampai nanti tembus lagi ke sini. Ini oblik. Kalau yang spiral, spiral itu yang runcing. Ya, bisa saja terjatuh dari ketinggian, ya, percobaan bunuh diri misalkan tentamen suicide, terus jatuh kaki dulu, ya bisa saja sampai patah ya. Patahnya seperti itu spiral ya. Atau kompresi, kompresi itu yang di dalamnya, di bagian dalam tulangnya itu akan terjadi tekanan. Ini kita bisa lihat dari pemeriksaan penunjang, yaitu ronsen, betul ya. Kalau nggak lihat ronsen, kita bisa inspeksi saja, tapi untuk memastikannya, ya pasti harus dengan pemeriksaan penunjang ya. Tuh. Nah, kalau berdasarkan lokasinya, tulang panjang itu humerus, radius, ulna, femur, tibia, fibula. Nah, itu yang tulang panjang. Di mana lokasinya? Jadi kalau menyebutkan diagnosa itu fraktur femur dekstra terbuka atau tertutup, misalkan di sepertiga proksimal atau di sepertiga distal, tergantung di mana. Di sini ya proksimal, medial bagian tengah atau bagian distal atau bagian bawah. Ya, yang paling sering ya biasanya di bagian medial ya, di bagian tengah. Bagian tengah. Tuh. Kemudian kalau yang melintang itu contohnya apa? Melintang itu yang kayak tadi, itu berarti apa? Tadi apa? Klavikula atau klavikel ya. Klavikula, nah ini tergantung ke arah lateral atau ke arah medial. Kalau medial itu kan ke arah tengah ya. Kalau lateral yang mengarah ke samping atau ke arah luar. Nah, dilihat seperempat ke medial atau seperempat lateral. Kemudian kita ke askepnya ya. Nah, ini untuk konsep pengkajian. Konsep pengkajiannya itu pakai look atau inspeksi, terus feel atau palpasi, sama move atau pergerakan. Satu apa? Look atau inspeksi, feel, palpasi, move, pergerakan. Itu ya untuk pengkajian sistem muskulo. Kemudian tentu saja X-ray ya. Nah, ini contoh. Siapa yang bisa menjawab ini fraktur apa? Fraktur apa? Ini tangan apa kaki? Ini tangan ya. Ini tangan, kan tangan gini. Ya. Ini apa? Ini jempol nih. Berarti radius, fraktur radius ya. Fraktur radius. Ini di sepertiga distal bagian bawah kan? Ya. Dekstra atau sinestra? Sinestra kan gini kan? Dilihat seperti ini. Nanti kalau misalkan pas dipoto kok nggak kelihatan, nanti bisa dilihat dari sampingnya misalkan sampai terlihat garis patahannya.
Kalau ini kan sudah terlihat kan? Nah, ini kan jadi overlap ya. Kan harusnya di sini nih. Ini ke bawah. Jadi nanti harus dilakukan reposisi supaya tulangnya itu ke sana. Ya, itu pentingnya penata laksanaan. Nah, ini diagnosa keperawatan yang bisa diangkat ya. Nyeri akut ya tentu saja ya, karena pasti nyerinya di atas 5. Kemudian hambatan mobilitas fisik, karena pasiennya fraktur maka mobilisasinya akan berkurang ya. Bukan intoleransi ya, tapi hambatan mobilitas fisik. Kalau intoleran itu ya berarti tubuh tidak toleran pada pasien-pasien jantung. Nah, kalau yang fraktur itu cocoknya adalah hambatan mobilitas fisik. Terus gangguan integritas kulit. Kalau misalkan memang frakturnya terbuka yang sampai merusak kulit ya atau integumen. Kemudian resiko infeksi ya tentu saja kalau terbuka otomatis patogen asing itu bisa masuk. Nah, itulah agen yang menyebabkan infeksi. Jelas ya? Oke. Nah, ini sekarang adalah trigger case ya. Nanti kalian boleh cek untuk di RPS-nya ya. Nah, trigger case-nya sama, dua-duanya adalah fraktur ya. Satunya saya ambil yang preoperasi, yang satunya saya ambil yang post operasi. Nah, nanti silakan untuk penugasan terstruktur ini tugasnya adalah membuat askep dari trigger case 1 dan 2. Contoh ya. Nah, ini adalah trigger case-nya ya. Trigger case, ini kasus asli ya, kasus asli yang terjadi di rumah sakit. Nah, ini gambarannya adalah seperti ini. Berarti yang kasus 1 frakturnya fraktur apa ini? Fraktur apa? Apa? Fraktur? Femur. Femur dextra. Itu femur itu ya. Lihat aja ini kan tulang duduknya kan di sini. Ya kan? Nah, ini fraktur femur dextra. Patahnya sampai seperti ini ya. Ini kan fragmennya seperti ini. Nah, ini patahannya di sini. Nah, ini yang untuk kasus preoperatif. Nah, ini kasus frakturnya tapi post operatif. Ini diingat-ingat ya. Karena kan PBG-nya di semester 5 ya. Nah, nanti kalau dapat kasus fraktur dilihat pre atau post. Nah, ini semuanya sudah ada, data pengkajian sudah ada. Kalian tinggal nanti membuat pengkajian, data pengkajiannya dimasukkan. Pak, kalau nggak ada data di sini, Pak, itu berarti normal. Kalau tidak ada di kasus itu kan biasanya menyebutkan yang tidak normal ya. Nah, kalau yang tidak ada berarti anggap saja itu normal ya. Kemudian selanjutnya adalah yang trigger case 2 untuk kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Ini dikumpulkan minggu depan ya. Dikumpulkan minggu depan. Nah, ini post ORIF. ORIF itu open reduction internal fixation. Jadi fiksasi yang dilakukan di dalam, misalkan pemasangan pen ya. Itu di dalam ya. Tapi kalau yang OREF, kalau pernah melihat di PBK ya, fraktur kemudian ada baut-bautnya yang nongol ke luar ya, di luar kulit. Nah, itu biasanya namanya OREF. Open reduction external fixation. Fiksasi yang dilakukan di luar. Oke, itu untuk penugasan terstruktur ya. Untuk selanjutnya satu lagi untuk evaluasi ya. Oke, ini ada kasus. Ya, ini untuk evaluasi pembelajaran kita ya. Ada soal kasus seorang laki-laki 20 tahun dirawat di bangsal bedah karena fraktur. Ya. Keluhan utama yang dirasakan pasien adalah nyeri pada kaki kanan dengan skala 8. Nah, ini sudah teridentifikasi ya. Kalau skalanya sudah di atas 5 berarti masalah utamanya adalah nyeri. Berarti yang B ya, nyeri. Nah, itu adalah bagaimana mahasiswa untuk bisa mengidentifikasi diagnosa utama yang dialami oleh pasien. Itu mahasiswa? Jelas ya? Jelas. Baik. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.